Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Nah, luar biasa, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Nah, untuk rasa syukur dan supaya kegiatan pada hari ini kita mendapatkan hidayah oleh Yang Kuasa, maka silahkan salah satu dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, semoga dengan doa yang kita panjatkan, kita haturkan kehadirat Yang Kuasa tadi memberikan kemudahan dalam kita memahami setiap materi yang Bapak Ibu Guru ajarkan. Oke, untuk itu sebelum kita pelajaran, untuk jurnal kelasnya mana? Udah diambil belum ya? Kita review dulu materi yang sebelumnya. Sebelumnya kita membahas mengenai kontrol elektromekanik relay. Jadi anak-anak sudah membuat rangkaian di fluid sim, sudah mempraktekkan secara langsung, dan hari ini kita akan memasuk di programmable logic controller atau PLC. Tapi sebelum ke sini, saya review dulu ke kemarin apa saja, rangkaian apa saja yang sudah kalian pelajari. Masih ingat? Nah, rangkaian start stop, apalagi? Timer, ya, apalagi? Berurutan, terus bergantian. Nah, luar biasa, berarti masih ingat semua ya. Dan saya coba cek lagi, satu lagi rangkaian, coba gambarkan rangkaian ke depan, salah satu gambar rangkaian start stop tadi. Yuk. Nah. Mas siapa ini namanya? Mas Darian. Nah. Ada yang lain yang mau menggambarkan? Sudah betul? Yang lain? Nah ini ya, Programmable Logic Controller atau PLC. Ini adalah sebagai pengganti rangkaian kontrol elektromekanik relay. Terus ada lagi nanti mungkin di pelajaran yang Pak Edi itu ada kontrol elektroneumatik atau pneumatik, itu hampir mirip-mirip dengan kontrol elektromekanik relay. Nah itu untuk meringkas itu semua itu ada alat namanya PLC. Itu merubah rangkaian ini kontrol elektromekanik itu biar lebih mudah. Kalau kontrol mekaniknya itu baru start stop masih mudah, tapi nanti kalau sudah berurutan, bergantian, campuran, berurutan ada, bergantian ada, start stop ada, itu rangkaiannya akan semakin kompleks atau semakin jelimet gitu. Itu ya ini sudah datang jurnalnya. Sebentar dulu saya absen, tidak usah lama-lama. Yang pertama dari Latifah Ayu, ada Linda, Anam, tidak berangkat, Ilham, Afesena, itu. Nah kita kembali lagi ke materi. Di sini ada programmable logic controller. Nah sejarahnya, nah ini sejarahnya sudah sejak tahun 68 itu sudah mulai dirintis yang namanya PLC. Karena kalau menggunakan kontrol elektromekanik itu nanti rangkaiannya terlalu kompleks. Kalau ada kesalahan atau ada perbaikan itu nyarinya juga terlalu lama, membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau sudah menggunakan PLC, nanti kita lihat seperti apa itu PLC. Itu kalau ada kesalahan atau ada kerusakan, mencarinya mudah. Karena kita bisa melihat di komputer program yang jalan sampai mana. Itu loh.
yang program yang tidak jalan di mana letaknya, itu nanti bisa dilihat. Itu. Nah ini Pak Diki Morli ini ya salah satu yang membuat Modicon, disebut juga Bapak PLC itu. Pada tahun ini tadi 1968. Kalian sudah lahir? Nah, belum apa-apa ini. Mungkin Bapak Ibu kalian pun juga belum lahir juga toh. Nah, terus pengertian PLC atau Programmable Logic Controller didefinisikan oleh National Electrical Manufacturer Association atau NEMA sebagai perangkat elektronik digital yang menggunakan memori yang dapat diprogram. Nah ini yang dapat diprogram. Jadi tidak merakit tapi memprogram. Untuk menyimpan instruksi dan mengimplementasikan fungsi tertentu seperti logika pemrograman, sequence, timer, counter, dan operasi aritmatika untuk mengontrol mesin elektronik dan proses teknik. Nih. Jadi nanti dikemas rangkaian-rangkaian yang sudah kalian pelajari kemarin itu dikemas menjadi bahasa pemrograman di PLC. Nah ini blok diagram sistem PLC. Ini gambarnya ada, kalian bisa lihat. Di sini ada Programmable Logic Controller itu ada input, terus ada CPU, memori, terus ada output. Tapi sebelum ke sana dari ini, terus kalau dari K1 atau dari outputnya itu kalau yang biasanya itu kotak seperti ini ya, K1, ini outputnya adalah bentuknya lingkaran. Seperti ini. Kira-kira ada yang bisa menggambarkan atau merubah dari rangkaian start-stop yang sudah digambarkan temanmu ini menjadi diagram leader PLC? Siapa? Oh ya, Mbak siapa ini? Mbak Rizka. Wah, Mbak Rizka luar biasa. Gesit nih. Agak ke bawah enggak apa-apa, Mbak. Ya, situ enggak apa-apa, bawahnya juga enggak apa-apa. Nah, Mbak Rizka gesit juga ini. Ada lagi yang lain nanti mau mencoba? Ada jawaban yang lain? Wah, luar biasa ini. Harus luar biasa sabar nih kelihatannya laptopnya. Oh, ada jawaban yang lain? Sudah betul? Sudah? Yakin ada jawaban yang lain? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, bagus. Tepuk tangan buat Mbak Rizka dulu. Ini sudah benar. Nah, di situ kalian bisa buka LKPD-nya. LKPD-nya di situ ada permasalahan mengenai apa? Ya, benar, bel cerdas cermat. Ya, bel cerdas cermat. Nah, ini ya. Di Jakarta dilaksanakan lomba cerdas cermat. Nah, terdiri dari kelompok A, B, C, dan D. Nah, ini rambu-rambunya apabila salah satu kelompok sudah menekan tombol untuk menjawab pertanyaan, kelompok yang lain tombolnya sudah tidak bisa mati. Oke, biar lebih cepat, kalian boleh menggunakan laptop, menggunakan HP untuk mengakses internet, mengakses sumber belajar yang lain. Ya, boleh dengan kata kunci yaitu membuat bel cerdas cermat dengan PLC atau dengan kata kunci yang lain. Itu silakan. Kelompok 2 boleh buka YouTube, boleh buka dulu, cari referensi yang lain. Tidak harus dari LKPD atau dari modul yang saya berikan. Yang akses apa? Web browser boleh, tidak apa-apa. Yang lain juga sama. Coba saya ke sana, tak cek lagi. Nah, yang atas ini, Mbak. Nah, kalau seperti itu buat saja. Berarti coba bikin file baru.
file new. Nah, ini aja. Pasti oke. Nah, simulasikannya bisa dengan cara cepat, yaitu tekan kontrol. Kontrol ini ditahan. Terus J ini untuk menghidupkan, K untuk mematikan. Atau kontrol tahan JK gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan apa yang telah kita diskusikan, yaitu rangkaian interlock sama seperti kelompok yang tadi, cuma bedanya di sini ditambahkan buzzer. Ya, buzzer. Oh gitu. Tidak, Mas. Fungsi apa? Buzzer adalah alarm jika tombol dinyalakan maka buzzernya akan menyala atau berbunyi. Ada pertanyaan lain? Baik, terima kasih sudah melakukan presentasi. Baik sekali. Jadi baik, di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Untuk kelompok 4 di sini juga sama menggunakan sistem interlock, yaitu jika salah satu dari kelompok 1, 2 atau 3 dipencet atau ditekan, maka kelompok lain akan terkunci, atau bisa dikatakan hanya kelompok salah satu saja yang menekan yang bisa menyala. Baik, ada yang ditanyakan? Silakan. Gimana? Untuk nyalanya 5 detik. Ada lagi? Silakan. ya, beri applause untuk kelompok berapa ini? 4 dari Mas Ilham TS. Apa namanya? Ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Sama seperti sebelumnya, tugas itu harus kalian kirim ke link Google formulir di bawahnya ya. Ini ya, LKPD-nya tadi, yang tadi sempat tidak muncul karena laptop saya ngehang. Nah, ini sudah sampai di tahap akhir, kalian harus mengerjakan ini ya tugasnya. Ini cukup kalian klik saja, nanti akan nge-link ke Google formulir gitu. Nah, ada yang sudah bisa membuka? Sudah? Nih. Nah, sambil nunggu ya, ini agak loading. Nah, ini muncul seperti ini ya. Tugas LKPD Sistem Pengendali Elektronik. Nih, kalian tuliskan nama kelasnya. Kelasnya ada kelas A, B, C. Terus berarti kita lembar kerja peserta didiknya atau LKPD-nya yang LKPD kedua ya, mengenai Programmable Logic Controller. Jadi PLC itu sebagai pengganti rangkaian kontrol elektromekanik relay, atau nanti kalau di pelajarannya pneumatik itu kontrol elektroneumatik. Itu kendali-kendali yang menggunakan relay, menggunakan kontak NCNO, menggunakan itu bisa diganti atau disederhanakan menggunakan Programmable Logic Controller. Dengan bahasa apa tadi namanya? Untuk kalian sudah cukup bagus presentasinya. Tadi semua kelompok sudah maju. Hanya saja gantian lah, besok lagi yang ngomong jangan itu saja, gantian. Untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, silakan salah satu dipimpin berdoa. Selesai. Terima kasih atas kehadiran anak-anak semua.
Saya akhiri pertemuan kali ini. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.